bagaimana sih kok bisa terjadi hadis ya ada yang dhaif, ada yang palsu. Kapan sih mulai asal muasal terjadinya hadis palsu? Jadi begini Pak, di zaman Rasulullah para sahabat semuanya mengambil hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat itu Pak semua terpercaya. Sebab Allah sendiri yang merekomendasi para sahabat. Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka. Karena Allah sudah ridho kepada para sahabat, maka cukup rekomendasi dari Allah, cukup saja. Tidak butuh kepada rekomendasi yang lain. Lalu para sahabat menyampaikan hadis kepada generasi setelahnya, Pak. Dan di zaman sahabat belum ada yang berani berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di zaman tabi'in, ketika sebagian sahabat masih hidup, mulailah muncul pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Nah, orang-orang yang pemikirannya menyimpang ini, Pak, mereka kemudian ternyata ada yang membuat hadis untuk membela pendapat mereka. Terlebih juga ternyata ada orang-orang zindik, Pak. Zindik itu siapa? Orang-orang yang pura-pura masuk Islam. Nah, orang yang pura-pura masuk Islam ini mempunyai rencana yang busuk. Dia ingin merusak Islam dari dalam. Caranya bagaimana? Membuat hadis palsu. Makanya ketika sudah mulai muncul fitnah-fitnah seperti itu, Pak, para sahabat pun mulai berhati-hati. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya kepada Ibnu Abbas bahwa ada seorang tabi'in membawakan hadis-hadis kepada Ibnu Abbas. Ja'ala Ibnu Abbas la yaltafitu ilaih. Tapi ternyata Ibnu Abbas tidak mau mendengarkannya. Lalu orang ini berkata, Ibnu Abbas, aku sampaikan kepada kamu hadis-hadis Rasul, tapi kok kamu tidak mau mendengarkannya, Ibnu Abbas? Kenapa? Apa kata Ibnu Abbas? Dahulu, kata Ibnu Abbas, kalau kami mendengar ada orang yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, mata kami langsung tertuju kepada dia. Telinga kami siap-siap untuk mendengarnya. Falamma raqiban nasa sa'bu wadzalul. Adapun sekarang, kata Ibnu Abbas, orang mengambil hadis dari semua orang, tidak lagi dipilah-pilih. Maka kami tidak mau mengambil kecuali dari orang yang kami percayai saja. Mulai Ibnu Abbas hati-hati. Muhammad bin Sirin juga berkata, dahulu mereka tidak pernah bertanya dari mana, dari siapa kamu meriwayatkan hadis. Tapi ketika muncul fitnah yang dimaksud itu munculnya pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ya, setelah terbunuhnya Utsman bin Affan kan muncul dua pemikiran yang menyimpang, itu Khawarij dan Syiah. Qulna, kami mulai berkata, sebutkan nama perawi kamu. Siapa, dari mana kamu ambil itu? Kalau dia menyebutkan, kami memeriksa. Kalau dia Ahlus Sunnah diterima, kalau dia bukan Ahlus Sunnah tidak terima. Masya Allah. Di zaman tabi'in hanya sebatas dilihat ini Ahlus Sunnah atau bukan. Kemudian di zaman setelahnya mulai terjadi perawi-perawi yang error hafalannya, suka salah dalam meriwayatkan hadis, dan yang lain-lainnya. Banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam periwayatan hadis, Pak. Maka para ulama mulai berhati-hati. Caranya bagaimana? Caranya mereka mencatat setiap perawi hadis dan bertanya kepada orang-orang. Seorang ulama terdahulu berkata, kami dahulu, kalau kami mau mengambil hadis dari seseorang, kami duduk 2 bulan untuk memperhatikan orang itu dan bertanya-tanya ke orang-orang tentang siapa orang ini. Ditanya namanya, dari mana dia asalnya, keturunannya, orang tuanya siapa, kemudian guru-gurunya siapa, muridnya bagaimana hafalannya, bagaimana akidahnya. Itu dicatat baik-baik, Pak. Dicatat baik nama-nama perawi itu, Pak. Bapak kalau baca kitab Ilmu Rijal, kitab Al-Jarh wa Ta'dil misalnya, Tahdhibul Kamal misalnya, Tahdhibut Tahdhib misalnya, itu kan kitab yang mengumpulkan daftar perawi-perawi hadis. Dan setiap perawi itu disebutkan namanya, Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan, sampai 7 turunan tuh. Nisbatnya sampai kemana, kemudian lahirnya kapan, gurunya siapa-siapa saja, dia menuntut ilmu kemana saja, yang mengambil hadis dari dia siapa saja. Itu dicatat baik-baik, Pak, luar biasa, detail banget. Untuk apa? Untuk membela hadis.
Ada orang yang ketahuan dia berdusta, dicatat baik-baik, si fulan kadzab. Ada orang mudallis, dicatat baik-baik. Pokoknya sampai-sampai di majlis taklim saja ada orang ditugaskan untuk memperhatikan. Si fulan ketika mendengarkan hadis ini tidur. Si fulan ketika mendengarkan hadis ini ngobrol. Dicatat baik-baik, Pak. Dalam rangka membela hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai tetangganya aja diperhatiin. Ada seorang perawi hadis yang didoifkan oleh para ulama gara-gara tetangganya, Pak. Katibul Laits. Dia didoifkan oleh para ulama gara-gara tetangganya. Kebetulan dia punya tetangga yang buruk akhlaknya. Dan kebetulan itu tetangganya tulisannya mirip banget sama dia. Ketika Katibul Laits pergi, dia masuk ke rumahnya, diambil buku hadisnya, ditulis hadis, ditambahkan hadis di situ sama dia. Katibul Laits menyangka itu hadis miliknya, padahal bukan. Para ulama sudah menghafalkan hadis-hadis Katibul Laits. Maka mereka pun menuduh, mengatakan Katibul Laits tidak menguasai hadisnya. Dimasukkan kepadanya hadis-hadis yang bukan hadisnya dan dia menyangka itu hadisnya. Itu menunjukkan dia dhaif. Masya Allah. Ajibnya para ulama begitu, Pak. Jadi setiap perawi ini hadis-hadis yang dia riwayatkan dihafalkan sama dia, Pak. Hadis apa saja dicatat baik-baik. Sehingga akan ketahuan kalau ternyata dia dimasukkan kepada dia hadis yang bukan riwayat dia. Kalau ternyata dia tahu ini bukan riwayat saya, berarti dia thiqah. Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad bin Hanbal ketika berjalan menuju kota Baghdad, di tengah jalan mereka melewati rumah seorang perawi yang thiqah namanya Al-Fadl bin Dukain. Lalu Yahya bin Ma'in berkata kepada Imam Ahmad, "Ya Ahmad, saya ingin menguji dia." Kata Imam Ahmad apa? "Jangan. Dia thiqah. Percaya deh kamu sama saya." Kata Yahya bin Ma'in, "Enggak, saya mau uji. Saya pengen tahu kethiqahan dia." Sementara Yahya bin Ma'in sudah hafal, Pak, hadis-hadis Fadl bin Nu'ain. Sudah tahu hadis-hadisnya. Masuklah ia kepada Fadl bin Nu'ain. Lalu Yahya bin Ma'in berkata, "Wahai Fadl, aku ingin membawakan kepada kamu hadis-hadis yang kamu riwayatkan." "Silakan," kata Fadl bin Nu'aim. Fadl bin Dukain itu. "Hadis pertama begini." Kata beliau, "Iya, betul." Hadis kedua begini. 3, 4, sampai 10 hadis dijawab oleh Fadl bin Dukain. "Iya, itu hadis riwayat aku." Hadis yang ketiga, yang ke-11 dimasukin. Fadl bin Dukain diam. Dimasukin yang ke-12, diam lagi. Dimasukin ke-13, diam lagi. Rupanya kesal Fadl bin Dukain. Ini orang kok masukin hadis-hadis yang bukan hadis saya, kurang ajar ini orang. Akhirnya didorongnya Yahya bin Ma'in, "Kamu mau menguji saya ya?" Kata Imam Ahmad, "Apa kata saya? Dia thiqah." Kata Yahya bin Ma'in, "Wallah Ahmad, ini lebih aku sukai daripada pergi ke Baghdad." Masya Allah, Pak. Perawi-perawi hadis terdahulu itu sampai ada khalifah ingin mengetahui kethiqahan Imam Malik. Masuk ke Imam Malik dan khalifah itu berkata, "Wahai Imam Malik, tolong tuliskan untukku hadis-hadis yang aku bisa amalkan." Maka dituliskanlah oleh Imam Malik dari hafalannya, Pak. Setahun kemudian khalifah itu datang lagi kepada Imam Malik dan 10 hadis-hadis yang didiktekan oleh Imam Malik itu dipegang oleh pelayannya dan disembunyikan pelayannya itu. "Kamu sembunyi sana. Hai Imam Malik, hadis-hadis tahun lalu yang engkau diktekan kepadaku hilang. Tolonglah didiktekan lagi." Imam Malik nggak sadar kalau dia lagi diuji, Pak. Maka Imam Malik mendiktekan lagi, Pak, dari hadis pertama sampai hadis terakhir. Ternyata tidak kurang 1 huruf, tidak lebih 1 huruf. Gak kurang, gak lebih, pas sudah. Luar biasa kan? Coba deh kita ngapalin hadis sekarang, besok entah, wallahu alam. Karena memang di zaman sekarang orang-orang yang hafalannya kayak ulama terdahulu hampir nggak ada, Pak. Imam Bukhari, beliau dikenal dengan gunungnya hafalan, Pak. Ketika Imam Bukhari datang ke kota Baghdad, bergembiralah para ahli hadis dengan kedatangan Imam Bukhari. Karena apa? Karena beliau terkenal sebagai Jabalul Hifadz, gunungnya hafalan. Sesampainya di Baghdad, datang 10 ahli hadis menguji Imam Bukhari. Setiap 10 orang membawa hadis yang dibolak-balik sanad dan matannya, Pak.
Semua dijawab oleh Imam Bukhari, saya tidak mengetahui hadis itu, saya tidak tahu hadis itu, saya tidak tahu. Terus sampai 10-10-nya. Kemudian Imam Bukhari berkata kepada yang pertama, adapun hadis kamu yang pertama yang benar begini, yang kedua yang benar begini, ketiga yang benar begini, terus sampai 10 orang. Akhirnya mereka mengakui ini memang gunungnya hafalan. Dan memang tidak aneh, Pak. Imam Bukhari itu satu-satunya ulama kalau duduk di majelis hadis nggak bawa buku. Kalau yang lain pasti bawa buku. Imam Bukhari nggak. Sampai akhirnya teman-temannya itu mencela Bukhari dan menegur. Kamu Bukhari kenapa nggak mau mencatat? Imam Bukhari diam aja. Karena saking seringnya ditegur, Imam Bukhari kesal juga. Akhirnya Imam Bukhari menantang. Sudah berapa hadis yang disampaikan oleh guru kita dari hari pertama sampai hari ini? Sudah bingung, dihitung satu-satu. Kata Imam Bukhari sudah 15.000 hadis. Hari pertama hadisnya ini. Hari kedua hadisnya ini. Terus sampai hari terakhir. Sampai-sampai yang mencatat pun membetulkan tulisannya dari hafalannya Imam Bukhari. Nah kalau antum kayak Imam Bukhari nggak masalah, nggak baca, nggak catat, Pak. Kalau antum kan gayanya kayak Imam Bukhari semua. Cuma mendengarkan. Pas pulang sampai rumah, wallahu a'lam. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Memang subhanallah, Pak. Di zaman dahulu itu nggak ada kaset, nggak ada VCD. Tapi otak mereka udah kayak kaset. Mereka itu sekali dengar itu langsung hafal loh, Pak. Dan nggak lupa selama-lamanya. Ya, tapi Allah Maha Adil ya. Di zaman sekarang nggak ada orang yang hafalnya kata kayak ulama dahulu diganti sama Allah kaset beneran, VCD beneran. Seakan-akan Allah ingin menegakkan hujah kepada hamba-hambanya. Ya untuk menjaga ilmu ini, saudara-saudaraku sekalian ikhwatul Islam azani Allah. Nah, syahidnya maksud yang saya ingin bawakan, Pak, bahwa ternyata perawi-perawi itu bermacam-macam. Ada yang sangat thiqah, ada yang thiqah, ada yang di bawahnya, ada yang lemah juga berderajat-derajat. Maka dari itulah penting sekali kita untuk memilah antara hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif. Karena ini termasuk membela hadis. Sedangkan hadis itu dasar Islam. Kalau hadis ini kita nggak bela nih, Pak, Islam bisa diacak-acak, Pak. Bener. Makanya gurunya Imam Bukhari yang bernama Yahya bin Yahya berkata apa? Ad-difa'u anis sunnah ahabbu ilayya minad darb bisayf fi sabilillah. Membela hadis lebih aku sukai daripada berjihad dengan pedang dan panah. Kenapa? Karena membela hadis membela modal Islam ini, dasar Islam. Islam kan dasarnya Al-Quran, hadis. Lah kalau hadis kalau tidak kita bela, kita biarkan orang-orang seenaknya bawain hadis, bahaya, Pak. Islam akan diacak-acak, Islam akan rusak ini, Pak. Ya, wallahu a'lam.